Seni tarawangsa diyakini menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Sumedang. Seni buhun ini juga menjadi simbol rasa syukur atas segala berkah dan karunia yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Alunan musik syahdu mengalun lembut dari gesekan rebab jangkung dan petikan dawai kecapi jentreng. Perpaduan kedua alat musik ini dikenal sebagai seni tarawangsa, seni buhun yang menjadi ciri khas wilayah Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Selain menjadi warisan seni budaya, tarawangsa juga berperan sebagai salah satu sarana dalam menyebarkan syiar Islam. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari adanya seni dan budaya yang biasanya dijadikan sebagai media syiar Islam kepada masyarakat. Salah satunya adalah seni tarawangsa yang diyakini merupakan media penyebaran agama Islam oleh para wali di kawasan Sumedang. Tarawangsa merupakan akronim dari kata Tatabuhan Rakyat Wali Salapan atau permainan musik rakyat yang berasal dari 9 wali. Kesenian ini diyakini sudah ada dan berkembang sejak berabad-abad lalu. Alat musik tarawangsa terdiri dari rebab panjang yang memiliki 2 senar, serta kecapi jentreng yang memiliki 7 senar. Jumlah senar ini menyimbolkan jumlah 9 wali yang menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Menurut cerita setempat, pada masa Wali Songo, tarawangsa digunakan sebagai media perkenalan agama Islam oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Raden Kian Santang di wilayah Rancakalong dan wilayah Pajajaran pada umumnya. Bapak, ini kan katanya tarawangsa itu dulu sejarahnya digunakan sebagai media syiar Islam oleh para wali ya Pak. Itu seperti apa sih Pak waktu dulu? Oh iya. Karena kebetulan ini tarawangsa ini sudah ada sejak zaman Hindu. Sejak zaman Hindu yang namanya tarawangsa itu narawang yang widewasa, artinya melihat kepada kekuasaan Sang Hyang Widewasa. Kemudian setelah ada para wali, seni ini tarawangsa ini diganti jadi tarari wali yang ke-9, anu ke-8 gitu maksudnya. Itu dalam acara menyebarkan agama tentu dipakai alat seni ini karena ini ritual yang komplit dengan sesajen, yaitu yang dulunya untuk ada istilah persembahan. Nah, kalau setelah ada para wali, sesajen itu diganti. Jadi kalau dalam bahasa Sunda punya ridgi sesakeun jeung sejen, dalam arti kata harus beribadah. Pak, sebenarnya untuk alatnya ini kalau boleh dijelaskan apa perbedaannya dari alat yang lain seperti apa? Perbedaan antara alat-alat yang lain tentu ini masih tradisi dalam semarnya atau kawatnya ini masih alat tradisi menggunakan kawat rem dari dulunya, itu masih tradisi. Kemudian itu sama juga yang menggambarkan gitu. Kalau tradisi zaman dulu ininya kawatnya ada 7, yang itu ada 2, jadi jumlahnya 9, itu menggambarkan wali itu ada 9. Seni tarawangsa biasanya diiringi dengan tarian atau biasa disebut ibingan, mengikuti indah dan syahdunya musik tarawangsa. Tarian akan diawali oleh penari laki-laki yang disebut saehu dan diikuti oleh 5 penari perempuan yang disebut paibuan. Penari laki-laki dan perempuan ini tidak boleh bergabung karena seni ini bersifat suci dan sakral sehingga ada etika dan norma yang harus diikuti. Para penari akan mengenakan selendang 4 warna yang memiliki filosofi masing-masing. Warna hijau melambangkan kesuburan, putih melambangkan kesucian hati, kuning melambangkan ketegaran, dan merah melambangkan semangat. Umumnya, seni tarawangsa digelar pada malam hari hingga menjelang fajar. Dalam pertunjukan tarawangsa, ada 7 lagu wajib yang harus dibawakan, yakni Sawur, Pangapungan, Pamapag, Mataraman, Engket-engket, Panimbang, dan Limbangan. Lagu-lagu tersebut memiliki makna tersendiri. Ya, kalau maknanya ya seperti apa yang disebut sawur. Sawur itu adalah cerita. Jadi sebelum bercerita, hati udah bercerita. Namanya sawur begitu. Kemudian ada lagu Pamapag, yaitu dalam arti kata, kalau dalam bahasa Sunda mamapageun. Jadi menjemput rahmat Allah
dengan cara berdoa dijemput begitu. Memohon, artinya memohon kepada Allah. Selain sebagai media syiar Islam, tarawangsa juga identik sebagai tradisi dalam merayakan masa panen. Alkisah, dahulu masyarakat Rancakalong sempat mengalami paceklik padi, sehingga harus mencari bibit padi sampai keluar jauh dari wilayah Rancakalong. Setelah bisa kembali panen, masyarakat mengungkapkan rasa syukur sembari diiringi kesenian tarawangsa. Ungkapan rasa syukur ini biasanya dilakukan dalam upacara adat ngalaksa. Ya, sebenarnya rasa syukurnya itu substansinya adalah syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kenikmatan itu. Nah, ini yang sebenarnya syukurannya ini yang islaminya itu. Substansinya persoalan nanti prosesnya kayak apa? Ya, substansinya kan substansi syukuran gitu. Nah, itu yang nilai-nilai Islamnya di situ. Bahkan kalau saya lihat dalam tradisinya, saya sudah melakukan survei ke sana, penelitian, itu sudah saya tulis juga di dalam buku Sumedang Puseur Budaya Sunda. Itu biasa ada hadarat gitu kepada Rasulullah, kepada para sahabat Nabi, para aulia Allah, kepada orang-orang tua, kirimi doa gitu. Seni tarawangsa yang syarat akan peresapan spiritualitas biasanya diajarkan secara turun-temurun pada generasi selanjutnya. Dalam perkembangannya kini, tarawangsa seringkali dihadirkan dalam berbagai acara di masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkah dan karunia dari Yang Maha Kuasa. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Sumedang, Jawa Barat.